Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali memasuki program Wanita Surgawi, ya. Kita percaya kalau saudara mendengar, mengikuti program ini, entah sengaja atau tidak sengaja, ini merupakan kesempatan Tuhan mau menasihati saudara. Ada nasihat Tuhan yang saudara harus dengar melalui program ini, ya. Untuk itu kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi pemberitaan firman ini. Kita minta Bapa memberkati. Bapa berkatilah program Wanita Surgawi ini agar memberkati setiap pendengarnya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Saudara, yang paling beruntung, yang paling sukses di dalam hidup ini adalah orang yang diakui oleh Allah sebagai anaknya. Diakui Allah sebagai anaknya berarti diakui juga sebagai milik Allah. Kalau Allah mengakui seseorang sebagai anak, sebagai milik, pasti orang itu terpelihara sempurna. Pasti diberkati, dijagai Tuhan selama hidup di dunia. Bahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup orang itu mendatangkan kebaikan. Tidak ada kecelakaan. Nah, itu hebatnya saudaraku. Ya. Hebatnya di situ, saudaraku. Nah, kalau Tuhan, kalau Bapak maksud saya ya, Elohim Yahweh, Allah Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi, mengakui kita sebagai anak, pasti Dia akan bimbing terus sampai ke surga. Berkat-berkat jasmani itu bukan berkat utama, saudara. Tetapi Bapak pasti perhatikan, ya. Burung di udara saja Dia pelihara, apalagi kita, ya. Bunga di padang Dia dandani, apalagi kita. Yang ini kita tidak boleh ragukan sama sekali. Jangan ragukan sama sekali. Jangan ragukan, ya. Bekerjalah baik-baik, carilah nafkah dengan baik. Dia selalu memberi jalan keluar. Dia selalu memberi jalan keluar. Pasti. Nah, sekarang masalahnya apakah Allah mengaku Anda sebagai anaknya? Itu masalahnya. Ya. Karena kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara memang berpotensi menjadi anak Allah yang baik. Ingat ya, berpotensi menjadi anak Allah yang baik atau berpotensi sebagai anak Allah yang benar. Tetapi kalau saudara tidak memberi diri, dimuridkan, didewasakan, suatu hari Anda tidak akan diakui sebagai anak. Itu masalahnya. Tidak heran kan di Alkitab orang yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, tidak dikenal, dibuang. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dibuang. Dibuang. Ini yang saudara-saudara harus ingat, ya. Dibuang. Tuh. Mengerikan kan saudara-saudaraku. Kok bisa dibuang? Padahal mereka sudah mengaku Yesus Tuhan. Waktu menjumpai Tuhan, dia berkata, Tuhan, Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Artinya kamu bukan anak Bapak.
Kamu bukan saudaraku. Kenapa? Yesus tidak menjadi yang sulung bagi mereka. Yang disebut anak Allah dan diakui Allah sebagai anak, itu orang yang melakukan kehendak Bapa. Ini saudara. Yang melakukan kehendak Bapa. Mungkin saudara ada yang berkata, ya Pak, berat loh melakukan kehendak Bapak. Berat sekali, saudara. Sebenarnya yang tepat bukan berat, mustahil. Karena standar melakukan kehendak Bapak itu Tuhan Yesus. Standarnya itu Tuhan Yesus. Itu mustahil. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Ya, itu di Matius pasal 19 ya. Nah, perlu saya jelaskan ya saudara, kalau sekarang saudara belum melakukan kehendak Bapak itu masih toleransi, enggak? Ya, masih toleransi. Seperti seorang anak, ya, lahir umur 1 hari, belum bisa berbuat apa-apa untuk orang tua, bahkan hanya merepotkan. Tetapi orang tua menerimanya sebagai anak. Sempurna, perfect sebagai anak. Gitu kan? Perfect sebagai anak. Itu saudara-saudaraku. Umur 3 tahun. Maunya main-main, nuntut orang tua, ini itu. Enggak apa-apa. Tetap anak. Sempurna dia sebagai anak. Umur 5-6 tahun masih nakal juga ya, belum bisa bantu orang tua, maunya jalan-jalan, dikit-dikit minta main di tempat-tempat wisata atau mainan. Oke, masih sebagai anak. Tetapi tidak boleh terus-menerus begitu kan. Dia harus belajar, masuk remaja, sekolah, nanti kuliah, nanti berkarir, mengikuti petunjuk dan nasihat orang tua. Ya, yang suatu hari kalau anak ini baik, dewasa, perusahaan orang tua diberikan. Nah, bukan kalau kecil dibeliin coklat, ya, dibeliin gulali, dibeliin balon. Tapi kalau anak ini dewasa, warisan orang tua semua diberikan, saudara. Semua. Bisa kekayaan orang tua diberikan, juga perusahaan. Tapi coba kalau anak ini tidak nurut. Ya. Mencuri, terlibat narkoba dan lain-lain sebagainya, menyusahkan orang tua, berani melawan orang tua, bahkan memukul orang tua, mengancam orang tua. Orang tua bisa membuat surat pernyataan secara hukum untuk memutuskan hubungan orang tua dan anak. Akhirnya ya tidak jadi anak lagi, putus hubungan. Orang tua tidak akan rela memberikan hartanya kepada anak yang memberontak kepadanya. Dia berikan kepada ponakan, diberikan kepada kepercayaannya. Mungkin ada catatan, ingat ya, jaga ya anak saya, bisa begitu. Bisa begitu, saudara. Nah, Bapak di surga bisa menolak saudara sebagai anak. Ketika saudara diberi kesempatan untuk bertumbuh agar serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, Anda tidak mau melakukannya. Proses pemuritan atau pendewasaan itu kan nantinya itu agar saudara itu berkodrat ilahi. Sebab anak-anak Allah harus berkodrat Allah atau berkodrat ilahi. Kalau saya berkata berkodrat Allah jadi kayak sejajar dengan Allah. Bukan begitu, berkodrat ilahi. Sifat kita seperti Bapa, karakter kita seperti Bapa. Kalau kita berkata, Engkau Maha Pengasih, Bapa penuh belas kasihan, kitanya juga harus penuh belas kasihan.
Engkau Allah yang baik, Engkau yang jujur, Engkau penuhi janjimu. Kita juga jadi orang yang memenuhi janji. Allah tidak pernah mencelakai orang, sedikit pun nggak mencelakai orang. Nah, kita pun juga sedikit pun tidak melukai orang. Allah bukan pribadi yang senang gitu membuat orang marah, membuat orang tersinggung, membuat orang rugi, membuat orang terluka, membuat orang terhina. Allah tidak punya sifat itu. Makanya kita harus punya sifat seperti Allah. Jangan membuat orang terluka, tersinggung, terhina, direndahkan. Begitu. Nah, kita tidak boleh, ya saudaraku. Dan kita berjuang untuk tidak melakukan hal itu. Tidak bisa tanpa perjuangan itu tidak bisa, saudara-saudara. Ya, nah Tuhan itu bisa memproses kita melalui persoalan pergumulan hidup, ya. Tekanan, perlakuan tidak adil, keadaan yang sulit, penderitaan. Dan itu menjadi cara Tuhan agar kita jadi anaknya. Dalam keadaan kekurangan, dihina, difitnah, ditindas, itu bisa menjadi sarana Allah menyempurnakan kita. Jadi tidak ada kecelakaan. Begitu seorang berkata, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, ya Yesus, ditangkap oleh Allah. Ditangkap oleh Allah. Kamu jadi anakku. Allah didik dia. Memang pada mulanya belum bisa bikin apa-apa, ya seperti bayi lahir lah. Ya memang ketika 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum bisa bikin apa-apa. Oke lah saudaraku. Tapi tidak boleh terus menerus dalam keadaan tidak dewasa. Sudah ikut Tuhan 30, 40, 50 tahun kok masih gampang tersinggung. Senang lo menyakiti orang. Masih senang menikmati dendam dan melampiaskan dendamnya. Ini kan bukan sifat Allah. Itu sifat setan, saudara. Yang begini tidak mungkin masuk surga. Dia tidak akan diakui sebagai anak Allah. Yang diakui anak Allah itu orang yang bersifat Allah. Saya sendiri kalau mikir begini nih, saudara bicara begini, saya gentar, saudara. Saya juga takut. Wow, mengerikan ya. Karena sifat-sifat itu masih ada di dalam diri saya, masih nempel. Kadang-kadang tipis gitu, tapi tetap itu ada. Kenapa saya mesti marah ya menghadapi masalah ini? Kenapa aku masih tersinggung dan terluka ya menghadapi perlakuan itu? Nah itu kita kan sadar, saudaraku. Belum dosa-dosa lain yang bisa merambat di daging kita. Ini. Kalau sekarang ya mungkin dengan umur setua saya ini sudah mulai, bahkan sudah jauh lah ya. Hampir tidak ada lagi ya hasrat-hasrat yang rendah ya. Tapi coba 10 tahun yang lalu, lihat wanita yang wajahnya bening itu, daging kita masih ada berasanya. Kok beningnya? Mungkin 5 tahun yang lalu juga masih. Tapi setelah proses mulai, kok bisa berubah ya? Dulu kita pikir kita tidak bisa berubah. Ternyata bisa. Kalaupun ada kecil, udah bisa kita redam dengan cepat. Ya. Makanya saudara-saudara bertobatlah. Ibu-ibu, kaum wanita yang masih materialistis ya lihat barang-barang bening, barang-barang bening itu ya tas bagus ya, terus arloji. Tidak salah ya kalau beli Anda pakai, nggak salah. Tapi kalau Anda beli karena Anda mau punya prestis, lalu saudara merasa itu kebahagiaan, itu yang salah. Ya. Kadang-kadang saudaraku, kita di jalan diperlakukan tidak adil saja, manusia lama kita masih tumbuh. Iya. Betul.
Baru-baru ini saya makan bersama dengan tim ya, dengan keluarga dan orang keluarga ya. Keluarga itu orang dekat ya, atau orang yang saya anggap keluarga ya. Datang di satu hotel, saudara. Itu belum jam 6. Belum jam 6. Saya datang lalu saya berkata, ses atau mbak atau apa waktu itu ya, atau bu ya saya lupa. Tadi ada bookingan nama-nama ini di sini. Ini belum jam 6 Pak. Saya udah hampir tersinggung itu saudara. You mesti pakai bahasa yang halus, ini hotel loh. Ini hotel berbintang, bintang 5 ya kalau tidak salah. Ini hotel internasional ya. Dan itu mau dinner. Dan jumlahnya yang ada hampir 15 ya. Dan itu mahal. Ya tentu saya diundang gitu, saya diajak gitu. Terus saya juga membawa keluarga saya dan ya itu saya pertama diundang gitu. Jadi tapi itu petugas hotel kok bisa lo nggak pakai bahasa bagus. Oh ya Pak, saya periksa dulu ya. Gitu. Loh ini masih jam 6 Pak. Dengan nada yang kayak kita ini orang kampung yang belum pernah makan di restoran gitu. Padahal saya pakai baju juga lumayan rapi gitu. Hanya pakai masker kali ya, jadi mungkin tidak melihat lengkap gitu. Saya berkata, iya saya cuma mau lihat kursinya yang mana. Karena ini kan jumlahnya banyak. Kalau bisa berdekatan gitu. Saya diantar. Tapi hati saya rasa mau tersinggung saudara. Nah ini kan manusia lama saya mau muncul. Saya bisa bilang gini, kamu bisa profesional nggak? Mana manajermu? Kamu bisa nggak santun bicara? Saya bisa ngomong teriak di situ. Dulu tuh mirip begitu modelnya saya. Apa? Kamu bicara apa itu? Kamu bisa santun nggak? Dulu saya di grounding service di bandara, saya bisa kenceng teriak di situ banyak penumpang saudara. Dan ternyata penumpang itu ada yang sedang rame-rame mau ke Singapura ikut KKR-nya seorang pembicara dari luar negeri. Jadi mereka ngeliatin saya, wah kenal juga nih Erastus. Tapi saya gak peduli. Nah itu dulu. Masa sekarang mau gitu lagi. Tapi itu kok ada di kedalaman hati. Ada di kedalaman daging kita. Wow ini masih ada hampir nih. Tapi tidak boleh diikuti powerless. Nah, saya nanya baik-baik, Mbak atau Bu ya atau saya lupa. Apakah ada bookingan nama ini? Loh, jawabnya itu kok ya nggak enak kan gitu. Ini belum jam 6 Pak ini. Dia itu bicara seperti orang kampung yang tidak pernah ke hotel gitu. Saya lihat baju saya batik bagus begini. Itu manusia lama rupanya masih ada gitu ya. Atau pada waktu orang ngobrol, membicarakan macam-macam lalu iya loh orang ini fitnah Pak Eras gini. Wah, ini masih mau muncul dendamnya. Stop. Nah, itu kita menyadari belum bereaksi kita harus matikan. Nggak boleh. Iya. Melihat ini kalau pria lihat wanita yang wajahnya bening, ya udah nggak ada urusan saya. Kalau ibu-ibu atau wanita lihat pria yang berwajah bening, bukan beningnya, ya udah nggak usah mikir yang enggak. Harus bersih dalam pikiran, bersih dalam perkataan. Anak Allah itu harus bersifat Allah, saudaraku. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang berkata, ya Pak Eras kan gak ngerasain bagaimana penderitaan saya menghadapi suami. Oke. Saya tidak menghadapi, tapi Anda pikir ya, Ibu pikir saya tidak pernah memiliki persoalan besar. Mungkin bukan persoalan rumah tangga, tapi persoalan lain yang tidak kalah besarnya dengan persoalanmu. Ingat, itu dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita.
supaya kita layak menjadi anak Allah. Jadi anak Allah itu bukan hanya status, tapi keberadaan. Makanya jangan puas dengan keyakinan kita ini sudah jadi anak Allah. Tetapi harus jujur melihat keberadaan diri, apakah sudah jadi anak Allah. Itu. Jadi anak Allah itu keberadaan, bukan status. Iblis menipu. Sudah jadi anak Allah, percaya. Iblis menipu. Maka banyak orang sesat merasa diri sudah jadi anak Allah berdasarkan format doktrin teologi. Kalau percaya Yesus jadi anak Allah, dibenarkan, diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah. Itu di atas kertas. Apakah itu salah, Pak? Enggak. Tapi prosesnya harus dialami. Bukan hanya pengetahuan saja. Dan banyak orang Kristen tidak peduli. Apakah dia sudah betul-betul berkeberadaan sebagai anak Allah atau belum. Tidak peduli. Dan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Apakah dia anak Allah? Peduli amat gua katanya. Peduli amat gua. Yang penting saya percaya saya sudah jadi anak Allah. Jangan begitu, pedulilah dengan dirimu. Kalau melihat keadaan dirimu, sifat-sifatmu, kamu itu sudah punya sifat seperti Allah belum? Seperti Bapa maksudnya. Ya kalau belum yuk bahaya. Memang sekarang masih diakui sebagai anak Allah. Memang. Tapi kalau terus-menerus Anda tidak bertumbuh sampai pada deadline, artinya hari kematianmu, kamu tidak berkarakter serupa Yesus atau bersifat seperti Bapa, ya Anda nggak dikenal. Anda nggak dikenal. Jadi biar saudara ya ibu-ibu tidak dikenal suami, dikhianati, dibuang, direndahkan, dihina, ya. Dulu disayang-sayang, dipuji-puji, kamu itu wajahmu selalu di mataku dan seterusnya. Sekarang dicampakkan begitu, lalu si suami ada perempuan lain. Itu menghina dan merendahkan dan banyak wanita jatuh. Artinya remuk ya saudara, dia sudah dihina, dikhianati. Jangan down, jangan. Kita bisa ditolak manusia, tidak dihargai, tetapi kita harus dinilai Tuhan baik. Keadaan saudara itu menjadi situasi yang kondusif, situasi yang mendukung tercapainya tujuan, yaitu menjadi anak Allah. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Saya berharap saudara sejak mendengar suara Tuhan ini berusaha untuk hidup benar. Sifat-sifat buruk kita harus kita buang. Buang. Nah, supaya saudara punya kekuatan untuk membuang sifat-sifat dosa dan peka terhadap sifat-sifat dosa itu, saudara harus mendengar firman. Dengar seperti ini ya. Dengar khotbah terus, Truth ID. Saudara harus berdoa bersama. Jam 5 pagi setiap hari doa bersama di Truth ID. Saudara harus punya jam doa pribadi. Ya. Saya bicara ini untuk pecinta suara kebenaran. Saya tentunya menghimbau saudara berdoa bersama dengan saya agar spirit kita sama. Ya, kalau tidak silahkan Anda ke gereja masing-masing, juga banyak gereja ikut doa pendeta lain. Monggo, enggak masalah. Tapi kalau saudara pecinta suara kebenaran dan merasa bertumbuh di sini, bangunlah pagi sebelum jam 5 dan jangan terlambat jam 5 sudah berdoa bersama saya. Itu potensi untuk bisa menghalau nafsu-nafsu rendah di dalam daging kita, sifat-sifat buruk kita, saudaraku. Ya. Dulu ya, kalau kita lihat saya ya, khotbah gitu. Pendeta lain dihadiri lebih banyak orang, saya tidak suka. Atau paling tidak saya kurang senang. Dulu saya berkhotbah di satu gereja yang jemaatnya bisa
puluhan ribu ya saudara. Jadi kebaktian pertama, kedua, ketiga ya. Saya jatuh ke kebaktian kedua misalnya atau ketiga gitu. Yang jamnya jam-jam yang baik gitu. Tapi kok pendeta lain lebih banyak dari saya ya. Itu saya kurang senang. Saya merasa popularitas saya atau kredibilitas saya atau prestis saya kurang baik. Itu watak dosa, saudara. Watak dosa, saudara. Itu. Jadi kalau saya lihat dulu gereja orang bagus, megah, gerejaku kecil waktu itu. Aduh, saya jadi kayak melankoli, wes ngeratap itu, saudara. Aduh, itu watak buruk. Watak dosa itu begitu, saudara. Kalau di meja bersama teman-teman ngomongin pendeta-pendeta, apalagi pendeta yang kita anggap saingan kita, padahal bukan saingan. Wah, kita seneng dah, ikut nambah-nambahi biar seru gitu. Kita hancurkan dia di meja ini. Coba apa nggak jahat itu, saudara? Jahat banget. Misalnya pendeta A itu begini, oh iya betul itu. Saya kira dia juga mata duitan, oh iya dia juga, wah begini begitu. Jahat sekali, saudara. Atau mungkin kita tidak berkomentar apa-apa tapi membenarkan. Benar ya. Di hati kita itu rasain loh. Gitu. Itu jahat, saudaraku. Makanya kalau menantu-menantu jangan ngomongin ibu mertua. Ya. Mungkin kalau hal yang sangat penting bicaralah kepada orang tuamu, mam, kondisinya begini. Itu pun harus dihindari. Kau bicarakan mertuamu kepada ibu mama kandungmu tidak bisa jaga mulut, buka lagi, hancurlah semua. Jangan ceritakan keburukan suami ke orang, lalu kemana-mana lagi, jaga mulutmu. Itu berat. Kecuali saudara punya konselor seperti saya, sebagai konselor saudara, lewat Anda bertanya, Alkitab menjawab, saudara bisa mengirimkan. Ya. Saudara ada yang berkata, Pak saya sudah kirim berkali-kali tapi kok nggak dibaca. Kayaknya nggak mungkin. Kalau WhatsApp-nya benar, itu pasti akan saya baca. Tapi Pak nggak dibaca, jadi saya mau ketemu Bapak langsung. Ada yang begitu. Bukan saya nggak mau ketemu langsung. Anda tahu waktu saya sempit. Saya berkhutbah hampir tiap hari, mengajar. Lalu saya memberikan seminar, lalu punya banyak begitu tugas. Nggak bisa. 1 jam aja Pak. 1 jam tapi kan motong. Bukan nggak mau. Makanya Anda abam saja. Ya begitu. Banyak orang yang membutuhkan jawaban. Saya akan menjawab, saudaraku. Ya. Jangan cerita ke orang-orang, saudaraku. Waduh Pak, berat. Kau bisa menyimpan di dalam hati, bertahan, engkau bertumbuh dewasa. Sifat-sifat Allah bertumbuh di dalam dan melalui persoalan-persoalan itu. Saya juga bersyukur mengalami banyak. Kalau saya bilang banyak, kurangnya banyak, itu banyak benar, saudara. Yang menyakitkan, bukan menyakitkan. Menyakitkan, ini benar. Tuhan menjadi saksi. Tetapi kalau saya tidak ditusuk begitu, saya nggak berubah. Yang bisa merubah saya itu tusukan yang dalam. Kalau cuman jarum gitu, nggak rubah. Udah hebat Erastus, sudah doktor, sudah ketua ini, ketua itu, udah nggak bisa berubah dengan mudah. Tapi kalau Tuhan tusuk ya, pakai tombak, jus, sakit sekali. Baru kita bangun. Oh gitu ya Tuhan. Bersyukur. Jadi bersyukur ya. Jadi saudara-saudara sekalian sekarang dalam persoalan-persoalan berat ya, bersyukur. Karena itu bagian proses untuk bisa mengenakan sifat-sifat Allah, saudaraku. Bersyukur ya saudaraku sekalian. Saya percaya kalau saudara menuruti firman ini, saudara sangat beruntung. Sangat beruntung. Supaya kita bersifat Allah dan diakui sebagai anak.
Hari ini di bumi ini, sekarang ini kita dihina, direndahkan, dikhianati oleh pasangan hidup, dikhianati oleh orang dan lain sebagainya. Anda punya nama rusak, Anda miskin, Anda terbuang misalnya, Anda tidak dihargai orang dan lain-lain. Enggak masalah, hanya tunggu waktu. Di hadapan Bapak nanti Bapak menyatakan, ini anakku, cukup. Kita merindukan langit baru, bumi baru, di mana tidak ada bencana, tidak ada krisis, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada penderitaan. Loh, kok nggak mikirin kekekalan? Udah itu saja. Dan untuk persiapan kekekalan kita berubah terus. Ya, masalah-masalah kecil kita nggak anggap. Jangan mengganggu, jangan mendistrak pikiran kita. Masalah-masalah besar kita hadapi dan kita temukan mutiara-mutiara yang berharga di balik masalah-masalah tersebut. Supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Harus ada niat, harus ada tekad. Kalau tidak ada niat, tidak ada tekad, kita tidak bisa, saudaraku. Harus ada niat, harus ada tekad untuk berubah. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini akan memberikan encourage, mendorong saudara, membuat Anda berani untuk berubah. Jangan pikirkan perkara dunia. Semua relatif, semua akan kita tinggalkan. Relatif artinya punya banyak, punya sedikit, hidup juga kok ya. Relatif nggak mutlak, tetapi hidup berkenan kepada Allah, memiliki sifat-sifat Allah itu mutlak, nggak relatif. Saudara, saya akan nyanyikan satu lagu ya. Biasanya kalau di Wanita Surgawi, lagunya lagu-lagu yang sudah biasa saya nyanyikan. Bapa, dari ketinggian tatamu, Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simponi yang merdu di hadapanmu. Bapa, dari ketinggian tatamu, Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simponi yang merdu di hadapanmu, ya Tuhan. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan. Ini yang kita harus usahakan, saudara. Jadi begitu kita melek mata mendapat hari yang baru, wah, kesempatan untuk belajar lagi. Kesempatan untuk berubah. Ya. Sebelum tidur biasanya kita periksa diri kita kalau ada hal-hal yang salah. Kita pasti berlutut dan mengakui kesalahan itu. Dan saya sering membiasakan diri mengatakan, Tuhan, ini hari terakhirku berbuat itu. Kalau itu hal yang tidak tepat,
Besok aku memiliki hidup yang baru. Setiap hari seperti mulai dari nol, starting from zero. Selalu merasa bahwa kita sedang mulai dari nol. Dan itu benar-benar bisa menyenangkan kita, saudaraku. Harus ada tekad. Nah, supaya tekad kita ini kuat, saudaraku. Supaya tekad kita benar-benar kuat, saudaraku. Maka kita harus sungguh-sungguh berani meninggalkan kesenangan-kesenangan yang lain. Kesenangan-kesenangan dosa. Kesenangan-kesenangan yang itu merebut, merenggut fokus hidup kita. Yang jelas dosa tidak boleh dilakukan. 2, hobi-hobi yang itu tidak perlu, hanya untuk menyenangkan kita. Memang saya seperti mengajak saudara hidup tidak wajar. Tetapi kalau saudara mau dimuliakan bersama Yesus, jadi anak Allah yang agung dan mulia, harus melepaskan semuanya. Harus bisa melepaskan semuanya. Hobi-hobi yang tidak perlu harus kita lepaskan, saudara. Apalagi itu harus membuat kita membelanjakan uang. Lebih baik uang kita gunakan untuk kepentingan yang lebih besar. Anak-anak yang tidak bisa sekolah, pekerjaan Tuhan yang didukung untuk bisa memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau saudara tidak ikuti apa yang saya nasihatkan ini, Anda akan menyesal. Saya mengatakan ini bukan supaya saudara memberi uang ke saya atau gereja yang saya gembalakan. Saudara jangan berpikir negatif. Anda punya gereja, Anda tergerak membantu siapa, silakan. Jangan habiskan uangmu untuk kesenangan-kesenangan pribadi. Ada saat Anda dengan keluarga wisata, bagus. Ada waktunya wisata. Harus disediakan bersama-sama keluarga-keluarga besar. Tapi kalau otaknya cuma wisata, terus aku belum pernah ke Jepang, aku belum pernah ke Cungkwo, aku pengen ke New Zealand. Boleh ke New Zealand. Tapi kalau menjadi obsesi lalu merenggut perhatianmu, ada yang salah di dalam hidup saudara. Dan itu tidak boleh begitu. Sekarang yuk kita berjuang menjadi anak-anak Allah. Harus bertekad lebih dari apa yang kita inginkan, lebih dari apa yang kita rindukan, lebih dari apapun yang kita merasa butuhkan. Menjadi anak Allah yang berkeadaan seperti yang Bapa kehendaki, itu prioritas. Memiliki sifat-sifat Allah. Memiliki karakter Allah. Itu yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Kalau saudara berusaha, saudara bisa. Jadi begitu kita bangun pagi, yang kita pikirkan adalah aku harus lebih baik dari kemarin. Ya, melalui proses yang berlangsung di dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, dalam pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Melalui kejadian-kejadian hidup itulah Tuhan memproses kita. Jangan lupa ikut doa pagi setiap hari jam 5. Jangan lupa ada waktu untuk meditasi di hadapan Tuhan setiap hari. Jangan lupa saudaraku sekalian, ikuti Truth ID. Pemberitaan firman Tuhan lewat Truth ID. Terutama ibadah raya hari Minggu jam 11 dan jam 5 sore. Luar biasa pengurapannya. Ikut doa hari Jumat jam 6:30 lewat Truth ID. Semua ini saya tawarkan dan saudara saya ajak untuk ikut terlibat. Bukan maksud apa-apa. Tetapi saya ingin saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Dewasa rohani. Untuk menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, atau bersifat Allah, memiliki sifat karakter Allah, atau berkodrat ilahi seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Dan melalui hal itu saudara baru diakui sebagai anak. Bapa menghajar kita supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Ibrani pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Hidup ini menjadi berarti, hidup ini menjadi berharga, hidup ini menjadi mulia dan indah kalau kita mengalami proses pertumbuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Hidup ini berarti, bernilai, dan menjadi agung
kalau kita benar-benar memiliki sifat-sifat Allah. Dan inilah berkat terbesar di dalam kehidupan. Bukan rumah, mobil, bukan kedudukan, bukan jodoh, bukan anak, bukan kehormatan. Hanya satu, saudaraku. Serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Dan itu bisa kita alami. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.